Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriatul Maula Basa dari kelas A30 NIM 22811314882. Di sini saya akan menganalisis soal yang pertama, yaitu kasus tentang status halal daging laboratorium. Nah, kita ini dulu ya, pengertian daging laboratorium atau daging sintesis. Juga dikenal sebagai daging yang diproduksi melalui kultur sel atau lab grown meat. Merupakan inovasi bioteknologi dalam industri makanan. Proses produksi daging ini dilakukan dengan cara mengambil sampel sel dari hewan seperti sapi, ayam, atau ikan. Kemudian sel-sel tersebut dikultur dan berkembang menjadi jaringan daging yang dapat dipanen dan dikonsumsi tanpa harus menyembelih hewan. Nah, daging ini sering dipromosikan sebagai solusi lebih ramah lingkungan dan etis karena tidak melibatkan pembunuhan hewan. Namun, dalam konteks Islam, muncul pertanyaan mengenai status halal atau haram daging laboratorium. Untuk menganalisis masalah ini secara mendalam, kita perlu memperhatikan beberapa aspek penting seperti proses produksinya, bahan yang digunakannya, serta pandangan para ulama tentang daging ini. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, yaitu proses produksi daging laboratorium ini. Nah, pada umumnya ada 3 jenis proses yang terlibat dalam proses produksi daging laboratorium. Yang pertama itu pengambilan sel hewan. Nah, proses awal melibatkan pengambilan sel dari hewan hidup, biasanya melalui biopsi atau prosedur lainnya yang tidak membunuh hewan. Nah, sel yang diambil ini bisa berupa sel induk otot yang memiliki kemampuan berkembang biak dan berkembang menjadi jaringan daging. Sel-sel ini kemudian ditempatkan dalam medium kultur yang mengandung nutrisi dan faktor pertumbuhan untuk merangsang pembentukan otot. Nah, proses yang keduanya itu pengembangan sel menjadi daging. Nah, dalam kondisi yang terkendali, sel-sel ini tumbuh dan berkembang menjadi jaringan daging. Nah, daging tersebut dapat dipanen setelah beberapa minggu dan tidak melibatkan penyembelihan hewan. Proses yang ketiganya yaitu penggunaan bahan-bahan tambahan. Nah, pada umumnya kultur sel tersebut memerlukan medium nutrisi yang mengandung berbagai bahan kimia seperti asam amino, vitamin, gula, dan faktor pertumbuhan untuk merangsang pertumbuhan sel. Beberapa medium dapat mengandung bahan hewani seperti fetal bovine serum atau FBS yang diambil dari darah fetus sapi. Hal ini berpotensi menjadi masalah dalam konteks kehalalannya. Nah, pertanyaan utama dalam penentuan status halal, yaitu status halal atau haram daging laboratorium, bergantung pada beberapa faktor utama yang harus dianalisis secara cermat. Nah, faktor yang pertama yaitu apakah daging laboratorium ini mengandung zat yang haram. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, salah satu isu utama dalam menentukan kehalalan daging laboratorium adalah apakah medium yang digunakan untuk mengkultur sel mengandung bahan-bahan yang haram. Nah, bahan-bahan yang haram seperti itu tuh, yang fetal bovine serum atau FBS itu adalah bahan yang sering digunakan dalam proses kultur sel. Nah, FBS berasal dari darah fetus sapi yang baru lahir, yang bisa jadi diambil melalui proses yang melibatkan penyembelihan sapi. Ini tentu menjadi masalah dalam perspektif halal, karena darah dan unsur yang berasal dari darah, terutama yang diambil dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam, adalah haram. Nah, adakah penyembelihan hewan yang dilakukan? Nah, di pertanyaan yang kedua, adakah penyembelihan hewan yang dilakukan? Nah, jika daging laboratorium diproduksi tanpa melibatkan penyembelihan hewan,
maka hal ini bisa menjadi alasan bahwa daging tersebut mungkin lebih mendekati halal. Namun, jika proses produksinya melibatkan bahan-bahan yang berasal dari hewan yang disembelih secara tidak syar'i atau mengandung unsur-unsur najis, maka status halal dapat dipertanyakan. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan, apakah proses produksi menggunakan prinsip-prinsip Islam? Nah, dalam Islam, proses penyembelihan hewan yang halal harus memenuhi syarat yang tertentu, seperti niat dulu, niatnya yang baik dengan mengucapkan bismillah, pokoknya menyebut asma Allah ya. Terus tidak menyebabkan penderitaan. Nah, tidak menyebabkan penderitaan berlebihan pada hewan yang disembelihnya, serta penggunaan alat yang tajam. Nah, jika proses daging laboratorium melibatkan teknik yang tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti menggunakan bahan kimia haram dalam medium kultur atau proses yang melibatkan praktek tidak sah, maka hal ini dapat membuat daging tersebut menjadi haram. Nah, yang ketiga, pandangan ulama ya tentang daging laboratorium. Kita bahas tentang pandangan ulama tentang daging laboratorium. Pandangan ulama tentang status halal dari daging laboratorium bervariasi, tetapi ada beberapa poin utama yang bisa diidentifikasi. Pertama yaitu ulama yang menganggap halal nih ya. Ulama ada yang menganggap halal. Beberapa ulama yang berpandangan bahwa daging laboratorium bisa dianggap halal jika prosesnya itu tidak melibatkan bahan-bahan yang haram, seperti fetal bovin, serum yang tadi yang FBS itu, atau bahan yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Yang penting tidak mengandung bahan haram. Mereka berpendapat bahwa karena daging laboratorium tidak melibatkan penyembelihan hewan, ia bisa dianggap sebagai alternatif yang halal selama bahan yang digunakan dalam kultur sel tidak berasal dari sumber yang haram. Nah, kemudian ada juga ulama yang menganggap haram. Sebagian besar ulama menganggap daging laboratorium itu haram jika proses produksinya melibatkan bahan yang tidak halal. Salah satu isu utama adalah penggunaan fetal bovin, serum yang tadi atau FBS tadi, yang dapat dianggap najis dan haram karena berasal dari darah fetus sapi yang disembelih. Selain itu, jika proses produksi daging ini tidak memenuhi prinsip syariat seperti tidak ada penyuapan dengan nama Allah, atau jika ada unsur kekejaman terhadap hewan yang terlibat dalam proses produksi, maka daging ini bisa dianggap haram. Nah, kemudian ada juga pendapat dari ulama Syafi'iyah ya, kalangan Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i, hukum tentang sesuatu yang melibatkan proses tidak langsung seperti ini harus dilihat dari dua sisi. Yang pertama, bahan yang digunakan dalam proses dan apakah proses tersebut melibatkan unsur-unsur yang haram seperti darah dan bahan berasal dari hewan yang tidak disembelih secara halal. Nah, pendapat mazhab yang lain seperti Imam Hambali dan Hanafi, ulama dari mazhab Hambali dan Hanafi umumnya cenderung lebih ketat mereka dalam hal penggunaan bahan-bahan yang haram atau tidak diketahui status kehalalannya. Oleh karena itu, mereka mungkin lebih skeptis ya terhadap daging laboratorium jika unsur haram dalam prosesnya. Nah, dalil-dalil yang relevan untuk daging laboratorium ini seperti dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ya, ayat ke-173 yang artinya, sesungguhnya yang diharamkan atas kalian adalah bangkai, darah, daging babi, dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Nah, ayat ini menjadi dasar dalam melarang konsumsi darah dan daging yang berasal dari hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Jika daging laboratorium mengandung darah atau bahan yang tidak disembelih secara halal, maka bisa dianggap haram. Nah, kemudian juga ada diperkuat dengan hadis Nabi Muhammad SAW,
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya apa yang disembelih dengan menyebut nama Allah adalah halal, dan apa yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah adalah haram. Nah, hadis ini menegaskan pentingnya menyembelih yang sah menurut syariat. Jika daging laboratorium tidak melibatkan penyembelihan tetapi menggunakan bahan haram, maka statusnya bisa dipertanyakan, ya kan? Nah, menurut ijma ya, konsensus para ulama, konsensus ulama dalam beberapa hal menegaskan bahwa penggunaan bahan-bahan yang najis dan haram dalam produksi makanan harus dihindari agar makanan tersebut menjadi halal. Nah, kesimpulannya dari semua ini, status halal atau haram dari daging laboratorium sangat tergantung pada bahan yang digunakan dalam produksinya dan apakah proses memenuhi prinsip syariat Islam, prosesnya itu ya, apakah memenuhi prinsip syariat Islam. Seperti, nah, jika daging tersebut diproduksi tanpa melibatkan bahan haram seperti fetal bovine serum yang FBS itu, atau bahan tidak halal lainnya, dan prosesnya tidak melibatkan praktek yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka ada kemungkinan daging laboratorium bisa dianggap halal. Namun, jika dalam proses produksinya terlibat bahan-bahan yang haram atau najis seperti darah atau bahan hewani yang diambil secara tidak sah, maka statusnya akan tetap haram. Nah, oleh karena itu para ulama perlu melakukan kajian lebih lanjut mengenai standar produksi daging laboratorium yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk kehalalan bahan-bahan yang digunakannya. Mungkin seperti itu analisis dari kasus status halal daging laboratorium. Semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.